Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurislamiyati yang merupakan mahasiswa dari STIY Soreang Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas jawaban dari soal-soal UAS Perencanaan Pembelajaran PAI semester 4. Yang pertama, nomor 1A, mengapa pembelajaran perlu perencanaan? Proses belajar mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Nomor 1B, apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI? Nah, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ada Ijtihad. Nomor 1C, bagaimana cara merencanakan pembelajaran? Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Yang ketujuh, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Yang selanjutnya, nomor 2, jelaskan upaya-upaya atau langkah-langkah apa saja dalam perencanaan pembelajaran PAI. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pengajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan perinformasi. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kedelapan, merevisi bahan pembelajaran. Yang kesembilan, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nomor 3A, apakah yang Anda ketahui tentang instrumen pembelajaran? Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nomor 3B, apa saja bentuk-bentuk instrumen pembelajaran? Yang pertama ada tes objektif. Tes objektif itu merupakan jenis bentuk pilihan ganda, bentuk pilihan benar, salah, menjodohkan, dan isian singkat. Yang kedua ada tes non-objektif, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Nomor 3C, bagaimana analisis instrumen pembelajaran? Yang pertama, menganalisis instrumen penilaian sikap. Yang kedua, menganalisis instrumen penilaian pengetahuan. Yang ketiga, menganalisis instrumen penilaian keterampilan. Nomor 3D, bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar? Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang keenam, tindak lanjut hasil belajar. Yang terakhir ada nomor 4, jelaskan unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI di sekolah atau di madrasah, sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yang pertama, pendahuluan atau at-tamhid. Yang kedua, pemaparan atau penyampaian materi, al-ard. Yang ketiga, tanya jawab, al-munaqosyah. Yang keempat, kesimpulan, istinta. Yang kelima, bentuk aplikasi atau pelaksanaan, atatibik. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.